Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ben Gibbon. Ia adalah seorang petarung yang telah dihajar habis-habisan oleh para gelandangan. Tetapi bukannya Ben merasa ketakutan dan ia akan dibunuh, namun ia malah menikmati semua pertarungan ini sampai menghajarnya. Still beating. Singkat cerita, sekarang Ben bersama temannya yang bernama Mukul. Mereka berdua sudah berkawan lama sejak dunia gangster telah terbentuk. Mereka akan datang ke sebuah tempat pesta para kalangan atas untuk bisa menikmati sebuah pesta dengan sangat mewah sekali. Namun entah apa yang terjadi, di mana Ben dan Mukul, mereka berdua sangatlah mudah masuk ke dalam pesta tersebut. Tanpa diduga, dalam pesta ini terdapat seorang wanita yang bernama Nancy Gibbon dan Henry Gibbon. Ternyata mereka berdua adalah ayah dan ibu kandungnya. Kemudian William Richard adalah musuh bebuyutan dalam bisnis ayahnya Ben. Sehingga dalam pertemuan ini terlihat seorang wanita cantik yang bernama Mary Richard bersama ibunya yang bernama Beatrice Richard. Mereka semua berkumpul di tempat ini sudah saling mengenal. I don't want everyone talking about how my daughter looked miserable all night. Setelah sekian lama 4 tahun di mana Mary di Prancis, dia telah diasingkan oleh orang tuanya karena tidak boleh bertemu dengan Ben. Karena sesungguhnya orang tua mereka mempunyai sebuah bisnis besar dan masing-masing adalah saingan yang sangat ketat sekali dalam dunia bisnis. Hingga pada akhirnya Ben yang terlihat gadungan diusir oleh ayahnya. You're a grown man. Get out. Kemudian keluarga Richard dipimpin oleh William mengatakan kepada Mary bahwa sesungguhnya Ben adalah bukan pria yang cocok untuk Mary karena ia adalah seorang gadungan. Ditambah lagi orang tuanya adalah pemilik bisnis dari saingan yang sangat ketat sekali. Namun Mary tidak bisa berkata apapun, hanya bisa berteriak di dalam hati. Ben Gibbon is in the past. Something to say? Kemudian kembali lagi kepada Ben yang sekarang berada di rumahnya. Ia pun langsung melihat dan memikirkan Mary. Setelah 4 tahun lamanya ia telah berpisah. Melihat sebuah surat undangan di mana Mary akan selalu ada di tempat ini untuk poya-poya. Sehingga Ben yang telah mengetahui keberadaan Mary di tempat ini, ia pun langsung datang untuk menjemputnya. Sungguh keindahan surga dunia. Tiba-tiba saja Mary langsung ada seseorang yang telah membekuknya yang bernama Terence. Mengatakan kepada Mary, ia akan membawa ke ruangan privasi dengan fasilitas VIP. Ben pun langsung menguntitnya dari belakang. Namun Ben yang telah masuk ke dalam ruangan sebelahnya yang telah dibuking oleh pasangan gila. Mereka berdua sekarang sedang bercinta. Ia adalah orang yang paling mengerikan, yang bernama Wayne dan Barbie. Dengan secara paksa tidak boleh keluar dari tempat ini, Ben pun langsung digoda oleh mereka berdua untuk bisa melakukan aksi-aksi gila. Tetapi Ben mengatakan bahwa ia adalah bukan orang sembarangan dan akan melawannya. I want to die in a gunfight. He was just thinking you were a scared little baby rabbit. No. Well, rabbit. Sedangkan di ruangan sebelah tepat di mana Ben berada, ternyata Terence sekarang sedang melakukan lamaran terhadap Mary untuk bisa meminang sebagai kekasihnya. Karena sudah lama mereka berdua saling mengenal, bahkan orang tuanya pun pasti setuju. Tetapi Mary yang tidak sanggup dan tidak mau, ia pun langsung menolak. Lalu tiba-tiba singkat cerita, dalam pertarungan tersebut ternyata Ben telah pingsan, ditolong oleh Mary. Mereka berdua pun saling tatap-tatapan. Karena setelah sekian lama 4 tahun mereka tak bertemu, bahkan mereka tidak mempunyai sebuah kabar satu sama lain. Disinilah mereka berdua pun masih saling mencintai. Sehingga Mary yang telah melihat Ben telah terluka disuruh untuk mandi.
Kemudian, sisi yang lain kita melihat Terence bersama William Richard. Mereka berdua sudah saling kenal lama. Bahkan Terence adalah tangan kanannya William. Sehingga ia pun langsung terang-terangan kepada William bahwa Terence telah melamar Mary. I proposed last night, sir. You take care of my problem, I'll grant you my daughter's hand. Singkat cerita, kembali kepada Ben setelah mandi, melihat Mary yang sekarang sudah pergi. Ia pun langsung melanjutkan aktivitas karena ada undangan dari orang tuanya. Ditemani oleh kawan setianya yang bernama Mukul, mereka berdua pun langsung datang ke rumah orang tuanya untuk melakukan makan siang. Disinilah mereka pun langsung melakukan perbincangan yang sangat serius. Begitupun Mary bersama orang tuanya, melihat sebuah bukti bahwa Mary telah menolong Ben waktu semalam. Ini membuat dua keluarga ini gegar karena mereka berdua tidak boleh bersatu. Ini sebuah menjadi hal yang sangat sakral untuk bisa menjauhi satu sama lain. Karena bisnis dan hubungan mereka benar-benar tidak mau keluarga ini bersatu. Di mana Mary dan Ben sekarang terus saja diceramahi oleh orang tuanya. Hingga pada akhirnya mereka berdua yang sudah tidak tahan dengan aturan yang sangat bodoh ini langsung berontak. Your name may be given. I'm not putting up with it. Sorry, Mom. Just go, Ben. Singkat cerita, Mary yang semakin frustasi, ia menginginkan Ben ada di sampingnya. Begitupun Ben saling merasakan satu cinta yang sangat mendalam. Disinilah Mary pun langsung bertindak untuk bisa kabur dari tempat ini. Melihat sebuah tiket menuju Meksiko, di sini mereka akan pergi bersama. Dengan waktu yang sama, tiba-tiba saja Ben datang. Hey, why are you always leaving? Honestly, I'd rather die. I'm pretty sure that kind of love never dies. You want to get out of here? Mary! Setelah mereka berdua melarikan diri di rumah, disinilah mereka pun langsung bertemu dengan secara canggung sekali. Walau seperti itu, mereka mempunyai sebuah perasaan yang sama, dan akhirnya mereka pun langsung memulai dari awal. Dari mulai berkenalan dan menceritakan tentang apa yang terjadi selama 4 tahun yang lalu. Di sini Ben pun langsung bertanya kepada Mary tentang seorang laki-laki yang bernama Terence dan melamarnya di waktu semalam. Namun Mary menegaskan bahwa ia telah menolaknya. Who was the guy you were with last night? Proposed to me last night with a ring, but I always knew that he was fucking nuts. To hell with them. Kemudian sisi yang lain kita melihat Wayne dan Barbie. Sekarang mereka berdua di depan rumahnya Ben untuk bisa mengembalikan dompet yang telah mereka sisipkan ketika bertemu dengan Ben di bar kemarin. Disinilah Wayne mempunyai sebuah niat yang baik untuk bisa mengembalikan dompet tersebut dengan kekuatan cinta mereka berdua dan saling menguatkan. Akhirnya Wayne pun langsung datang ke rumahnya Ben. Tetapi tiba-tiba saja anak buahnya Terence sudah ada di tempat ini. Akhirnya adu jotos. My name's... Benji, you here? Singkat cerita, setelah kekacauan yang sangat panjang, Ben dan Mary pun telah pulang ke rumah dengan keadaan acak-acakan. Disinilah Mary meminta kepada Ben untuk meminjamkan bajunya karena ia telah basah kuyup ketika di kafe tadi. Melihat semua peralatan dan rumah Ben yang sangat unik, bahkan banyak sekali barang-barang yang sangat berharga di tempat ini. Namun cinta mereka tetap saja berjalan. Sehingga Mary pun langsung mengatakan ia ingin tahu rasanya bagaimana dipukul. Why would a guy like you want to die? Punch me in the face. Chance. No. Do it. Just do it. I'm not. I told you to punch me. There, please. Why didn't you bring me back? Any letters? Sungguh tanpa diduga,
ternyata Mary selama 4 tahun lamanya mengirimkan surat kepada Ben. Namun sayang sekali Ben tidak menerima satupun surat dari Mary. Disinilah hubungan cinta mereka berdua pun benar-benar semakin menguat dan akhirnya berakhir di atas ranjang. Instead of drowning in the past, dreams were all we had to last still. Kemudian sisi yang lain kita melihat mobilnya Wayne dan Barbie mendapatkan sebuah 3 lubang peluru terkena langsung kepada pacarnya yang bernama Barbie. Wayne yang telah melihat sang kekasih sekarang sudah terkujur kaku dengan berlumuran darah yang sangat banyak sekali. Ia pun langsung menyimpan sebuah balas dendam yang sangat mendalam. Singkat waktu ketika pagi, di mana Ben dan Mary sekarang sudah bersama. Melihat senyuman dari Mary, bagaikan sudah menjadi suami istri. Tetapi hubungan mereka berdua telah terlarang oleh keluarga sendiri. Disinilah mereka menekadkan untuk pergi yang sangat jauh. Namun sayang sekali, orang tuanya pasti akan memburunya. They'll try to stop us, you know. I'll protect you. And they'll protect you. I just want to be Happy. Kemudian sisi yang lain kembali lagi kepada Wayne di pagi hari. Ia pun langsung datang ke perusahaannya Richard untuk bisa bertemu langsung dengan Terence. Tanpa diduga ternyata mereka berdua sudah kenal sejak lama dalam dunia kriminal. Namun apa yang dilakukan oleh Terence oleh anak buahnya terhadap pacarnya bernama Barbie, sehingga Wayne pun langsung protes. You've wasted all the time we had! Don't go wasting your time making idle threats there, lollipop. Tanpa basa-basi, Wayne langsung diusir oleh Terence untuk keluar dan diikuti oleh seseorang, sehingga Terence langsung mengirim pembunuh bayaran untuk mengeksekusi Wayne. Di sela-sela yang sedang frustasi, bahkan apa yang diinginkan oleh dirinya tidak kunjung datang, yaitu menikahi Mary. Sisi yang lain, Wayne yang sekarang sedang menikmati tontonan bioskop romantis, ia pun langsung dieksekusi. Can we get another apology? My Barbie's favorite movie! Singkat cerita, kembali kepada Ben dan Mary, ia pun langsung mengundang ibunya Ben yang ternyata ingin memberikan sebuah restu kepada mereka berdua karena Ben dan Mary akan melangsungkan akad pernikahan. At the very least, a girl needs a dress on her wedding day. My son needs a tuxedo. I'll wear a dress. Don't you have anyone else you can call? Singkat cerita, tanpa pesta, tanpa meriah, di mana Mary pun langsung memakai sebuah gaun untuk bisa melangsungkan acara pernikahan di tempat ini. Namun ibunya Ben terus saja berusaha untuk memanggil ayahnya yang bernama Henry. Namun sayang sekali hubungan telepon tidak kunjung diangkat, sehingga ia pun langsung menghubungi ibunya Mary untuk bisa ikut dalam akad pernikahan dirinya, memberikan sebuah pesan suara. Sayang sekali pesan suara tersebut malah didengar oleh anak buahnya Terence, sehingga ia pun langsung mendapatkan sebuah informasi yang sangat mencengangkan bahwa Mary sang kekasih yang ia dambakan akan melakukan pernikahan bersama Ben, dan ia pun langsung menghubungi Mary dengan sangat penuh kekecewaan. But just give me a chance. I can make you so happy. Okay. Selang beberapa lama kemudian, Mary pun langsung didatangi oleh Ben untuk segera persiapan melakukan resepsi pernikahan dan harus menguatkan dirinya. Sedangkan sisi yang lain, di mana Terence mempunyai sebuah dendam kepada Ben, langsung menghubungi Henry sebagai ayahnya Mary bahwa anaknya akan dinikahkan bersama Ben. Namun ia tidak mengetahui apapun. Tanpa diduga, Henry sekarang ditodongkan senjata oleh Wayne. My daughter's getting married.
Let's go. Singkat cerita, acara sakral upacara pernikahan Ben dan Mary pun sekarang sedang berlangsung. Mereka pun langsung mengucap sebuah janji suci antara mereka berdua. Didatangi oleh temannya Mary dan kedua ibu mereka. Tengah-tengah mereka sedang menggenggam tangan untuk bisa mengucapkan sebuah sumpah dan janji. Tiba-tiba saja Terence datang. Terrence? I don't want to do this. You broke my heart. Terence yang telah menemani Mary selama 4 tahun di Paris. Bahkan ia telah menjaga dari semua kesulitan yang ada di Paris. Malah ia nikung terhadap Ben untuk menikah. Sehingga ia ingin balas dendam. Tengah-tengah kekacauan yang sangat menegangkan, tiba-tiba saja Henry dan Wayne pun langsung datang ke tempat resepsi pernikahan. Namun sayangnya polisi setempat telah melihat bahwa Wayne telah membawa senjata datang ke tempat ini untuk melakukan kekacauan. Wayne yang benar-benar sangat kesal terhadap Terence bahwa ia akan dieksekusi ketika melakukan laporan terhadap pacarnya yang bernama Barbie. Disinilah Wayne pun langsung mengatakan kepada Ben bahwa mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu Terence, dan akan membunuhnya. I reckon we got ourselves a common enemy. This is for my angel. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja polisi gadungan malah menembak Wayne, sehingga semua orang pun menjadi kacau. Ben yang telah melihat Wayne sekarang sudah diambang kematian dan Terence akan membunuh Mary. Lalu tiba-tiba sungguh sangat tak diduga, di mana Ben telah menerima tembakan dari Terence, sehingga Mary benar-benar sangatlah terpukul sekali. Disinilah Mary pun langsung mengambil sebuah pistol dan membunuh Terence. Situasi yang sekarang semakin tegang dan sedih, di mana Ben pun akan menghembuskan nafas terakhirnya. Detik-detik yang sangat mengharukan sekali. Disinilah Ben harus bisa pergi dari dunia ini, mati untuk selamanya. À quelques jours par et quelques heures par Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia tentang film ini? Memang sangat mengesankan sekali. Kalau misalkan kalian masih bingung terhadap kenapa Ben telah hidup kembali, itu hanyalah ada di pikiran Mary saja. Sesungguhnya Ben tetap saja ia telah mati dalam cerita ini. Memang film yang sangat-sangat mengesankan sekali. Memang dalam sebuah aturan keluarga, apalagi dalam keluarga yang sangat terhormat, di mana anaknya adalah sebuah penerus yang harus mereka jaga. Tetapi dalam cerita ini, ketika sang anak bertemu dengan anak dari saingan bisnisnya, ini menjadi sebuah larangan yang sangat-sangat sudah diguratkan dalam suratan takdir, di mana mereka tidak boleh bersatu sampai kapanpun. Karena ini sudah menjadi sebuah tuntutan dari keluarga, sehingga mereka berdua pun tidak akan bisa bersatu selamanya. Selain mati adalah kesatuan yang harus mereka lakukan. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah sekuat-kuatnya sebuah aturan, sesakral-sakralnya sebuah apa yang dilakukan oleh mereka. Namun, sebuah kekuatan cinta yang sangat mendalam, ketulusan hati yang sangat kuat, di mana ini akan menjadikan sebuah persatuan yang akan menjadi kekuatan. Sehingga pada akhirnya, di mana aturan tersebut langsung ditabrak oleh Ben dan Mary, dan mereka pun langsung menekadkan dirinya untuk bisa menyatukan hati. Tetapi sayang sekali dalam proses resepsi pernikahan tersebut,
di mana semua orang pun tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Hingga pada akhirnya terjadilah tumpah darah yang sangat mengerikan. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kalia GC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.